Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Unity Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita mau membahas lagi tentang animasi dasar di Unity karena saya merasa video yang sebelumnya itu ada beberapa hal yang saya belum sempat ngomongin, belum sempat saya bahas. Maka saya akan bahas di video kali ini supaya teman-teman punya pemahaman yang lebih komplit tentang animasi dasar di dalam Unity ini. Jadi di video sebelumnya teman-teman kita punya game object dengan nama pemain ini dan kita punya sebuah animator yang dimana animatornya ini kalau kita lihat isinya dua animasi, ada idle, ada walk di sini, ada dua animasi. Yang pindahnya itu berdasarkan parameter is walking dan parameter is testing di sini. Nah sekarang kita mau ngomongin soal animasinya. Di animasinya sendiri dia punya dua animasi, ada idle, ada walk. Kalau teman-teman pengen melihat animasi sebuah game object, teman-teman bisa klik di game object yang bersesuaian di Windows Animation dan kita bisa lihat ada apa aja gitu ya. Nah kalau kemarin teman-teman kita punya animasi idle-nya itu kayak begini ya. Kalau kita jalanin, kalau saya jalanin di sini play-nya kayak begitu. Nah di sini itu saya merasa si karakter saya ini besarnya terlalu besar, jadi terlalu besar di sini. Nah gimana caranya kita bisa mengedit si karakter saya ini animasinya supaya membesarnya ini tidak sebesar ini gitu, tapi saya pengen mengubah supaya dia ngegedein tapi jangan sebesar inilah gitu ya. Nah kemarin saya belum ngomongin cara kita mengedit animasi. Nah cara untuk mengedit animasi itu adalah kita mengubahnya di bagian animasi yang di sini teman-teman. Tapi kita tidak bisa langsung mengubahnya di dalam inspektor kita. Misalkan contohnya di sini saya pengen mengubah si titik ini saya jadikan misalkan 0,2 deh kecilin. Kayak begitu. Harusnya segede gini ya. Tapi kalau saya jalanin teman-teman animasinya, si animasi ini akan tetap membesar seakan-akan nilainya tidak pernah saya ubah. Kalau saya ubahnya di sini. Karena nilai yang di sini itu nanti akan di-override oleh animasi yang kita jalankan. Nah, kalau begitu, saya ngubahnya di mana? Kita bisa mendelete keyframe-nya, lalu tambahin lagi keyframe-nya. Tapi kan kalau begitu jadinya kan dua kali jalan ya, teman-teman. Jadinya nggak efisien. Nah, caranya gimana untuk kita editnya? Nah, kita bisa edit itu dengan cara kita mengubahnya itu di bagian sini ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menambahkan properti yang punya nilai ke dalam animasi ini, kita bisa klik kalau ada tanda panahnya di sini. Kita bisa klik, maka nilainya ini akan kelihatan, teman. Ini nilai si keyframe saya pada saat di detik 0.30. Kalau di detik 00, kita lihat nilainya 0,7. Kalau kita jalanin, teman-teman, kita bisa lihat nilainya secara bertahap akan berubah sampai dia 1,5. Karena saya set di sini 1,5. Dan kalau saya set ke bawah sini, dia akan turun lagi sampai dia 0,7. Sesuai dengan yang saya set di keyframe ini. Oke, nah sekarang saya pengen mengubah dia di sini, misalkan jadi 0,8 aja deh, supaya nggak terlalu besar gitu ya. Maka saya tinggal ubah aja di sini teman-teman, scale X-nya jadi 0,8. Jadi 0,8. Ya, ini juga sebenarnya nggak usah diubah karena di dua dimensi gitu kan ya. Nah, kalau saya play sekarang teman-teman, kita bisa lihat bahwa saya akan bisa memperbesar karakter utama saya sedikit, tapi tidak sebesar yang tadi. Jadi itu cara untuk kita bisa mengedit si karakter kita. Nah, dengan saya punya nilai-nilai di sini juga teman-teman, sebenarnya saya bisa menambahkan keyframe juga sesuai dengan keinginan saya. Misalkan saya pindah ke 0,15 di sini, saya bisa mengubah nilai di scale X dengan 0,85 misalkan itu, atau kelihatan ya 1,5 gitu. Nah, di sini saya bisa tambahkan dan teman-teman bisa lihat langsung dia bisa menambahkan keyframe di sini. Atau kalau saya pindah ke bagian sini, misalkan ini masih kosong ya, saya tambahkan scale Y-nya 1,5 gitu. Nah, kita bisa lihat dia akan menambahkan keyframe hanya di bagian yang Y-nya saja, ya, di titik yang saya mau. Jadi kalau saya ubah nilai di sini, di timeline-nya, ini akan tambah keyframe secara otomatis. Oke. Nah, itu cara kita menambahkan keyframe dengan lebih mudah. Atau lebih gampangnya lagi, teman-teman, kita bisa nambahin keyframe itu dengan caranya kita bisa, ini saya hapus dulu, menekan tombol record di sini. Nah, record di sini, teman-teman, artinya segala perubahan yang saya lakukan di sini, atau di sini, itu direkam di timeline saya. Contoh, misalkan di sini di 0,15, saya memilih untuk membesarkan si karakter saya ini ke samping, seperti ini. Teman-teman bisa lihat dia langsung menambahkan keyframe. Dan animasi saya juga langsung jalan. Kalau saya pengen tambahin di sini, juga bisa. Saya ke atas. Nah, kita bisa lihat langsung dia nambahin keyframe dan animasi kita juga langsung teredit sesuai dengan penambahan yang kita pengen.
Nah, jadi teman-teman, si tombol record ini akan merekam segala perubahan yang teman-teman lakukan. Nah, ini teman-teman harus hati-hati, makanya ditandain warna merah, supaya jangan merusak animasi yang sudah dengan susah payah teman-teman bikin. Gitu ya. Jadi kalau kita pengen disable animasinya, recordingnya, kita bisa klik di bagian recording kembali. Oke. Ya, jadi dengan demikian teman-teman bisa nambahin animasi dan juga bisa mengurangi animasi. Ada sebuah fitur yang keren juga teman-teman dari animation di Unity itu, yaitu yang namanya animation event. Jadi kalau kita ke bagian sini, kita bisa nambahkan event, teman-teman. Dan kalau event itu, kalau kita klik, kita bisa lihat kita menambahkan satu buah penanda di timeline-nya di sini. Penanda ini menyatakan sebuah fungsi. Jadi ketika kita menjalankan sebuah animasi, teman-teman, kita bisa menyuruh Unity untuk memanggil sebuah fungsi. Nah, kalau kita klik di bagian ini, teman-teman bisa lihat di inspektor, kita bisa lihat function-nya apa yang mau kita panggil. Function-nya di sini, kalau kita pengen memasang sebuah function atau sebuah script yang pengen jalan ketika animasi kita lagi running, nah, kita pakai ini. Tapi script-nya, function-nya itu datang dari mana? Nah, datangnya itu dari script apapun yang nempelnya di dalam game object yang sama dengan animator kita. Jadi di sini teman-teman, animatornya si player ini ada beserta dengan script baru yang saya punya di sini. Scriptnya pemain saya. Jadi kalau kita lihat di sini, scriptnya itu isinya kayak begini, teman. Nah, di sini saya tambahkan satu buah function, namanya public void show event di sini. Tapi intinya dari public void show event ini adalah saya menampilkan sebuah pesan showing event di sini. Karena dia public, teman-teman, saya bisa panggil dia di dalam event saya di sini. Jadi kalau saya klik eventnya, saya bisa klik di bagian function di sini, saya bisa pilih show event. Teman-teman perhatikan di sini saya punya function namanya start, saya punya function namanya update, saya punya function namanya show event. Tapi yang muncul cuman yang public saja. Kalau saya tambahkan misalkan satu function lagi, klik void show event 2. Ya. Masih gede deh. Maka sekarang kalau saya balik lagi ke Unity, si animation event di sini bisa saya pilih untuk menggunakan klik sini animation yang show event atau show event 2. Nah, kalau saya jalanin teman-teman animasinya, maka setiap kali saya memperbesar, kita bisa lihat saya akan menampilkan showing event 2, showing event 2 setiap kali dia membesar. Jadi setiap kali si animasi ini dijalankan dan si timeline-nya menyampai ke sini, si event ini akan dipanggil. Nah, jadi teman-teman bisa memasang event di dalam timeline animasi Unity dengan cara seperti itu. Nambahkan script gitu ya. Satu hal lagi teman-teman, kemarin kalau di dalam animator kita punya yang namanya parameters. Kemarin kita coba parametersnya ini, ada float, integer, boolean, ada trigger. Nah, di sini kita udah nyoba yang boolean. Maka sekarang saya pengen ngomongin lagi tentang satu hal lagi yang namanya trigger. Nah, trigger ini teman-teman adalah sebuah parameter juga kayak is walking, is testing seperti itu. Cuma di sini dipanggilnya cuma sekali, teman-teman. Saya panggil trigger test. Gitu. Jadi saya bikin animasi satu lagi aja biar kita bisa bedakan. Saya akan tambahkan satu buah animasi. Contoh. Oh, udah ada contoh 2 deh kalau gitu. Contoh 2. Nah, contoh 2 ini saya record aja. Saya pengen supaya misalkan di awal, di tengah-tengah di 25 ini saya pengen dibesar. Oke. Kemudian di 050 dia mengecil. Sangat seperti ini. Nah, ini animasi yang namanya contoh 2 ini. Terus saya kecilin deh banget biar kelihatan ya. Oke. Jadi besar lalu mengecil. Ini animasi yang namanya contoh 2. Nah, kalau kita pengen jalankan si animasi contoh 2 ini, teman-teman, kita bisa memanggil tadi trigger, misalnya trigger test ini. Kita tambahkan triggernya ini, contoh 2. Jadi kalau dari idle, saya bisa make transition ke contoh 2. Nah, contoh 2 ini make transition lagi balik ke idle, misalkan seperti ini. Transition ya, teman-teman, kita bisa set tidak menggunakan is walking atau is testing, tapi kita bisa panggil yang namanya trigger. Nah, kalau trigger, teman-teman, dia tidak ada true atau false atau nilainya berapa, tapi cukup dipanggil atau enggak. Nah, di sini dia tinggal jalanin, dan nanti dia akan balik lagi ke idle. Nah, kita coba manggilnya gimana di dalam script kita.
Nah, di dalam script kita kemarin ini kita punya input get axis dan juga ada pergerakan. Nah, di sini saya akan tambahkan lagi. Sekarang bukan is walking through, saya akan komen aja. Tapi saya akan ganti menjadi animation titik set trigger. Ini menjadi yang trigger task. Dia panggilnya trigger task. Kita cobain dulu ya. Nah, sekarang kita jalanin, teman-teman. Saya akan bergerakkan. Begitu saya bergerak, dia akan panggil contoh 2. Dan begitu contoh 2 selesai, dia akan balik langsung ke idle. Karena kita manggilnya menggunakan trigger, jadi tidak kita set true false, tapi hanya satu animasi jalan aja. Kayak begitu dia beres jalan, karena saya punya behavior di sini tidak ada syaratnya, maka dia langsung balik lagi ke idle. Oke, nah teman-teman, aku rasa cukup untuk tambahannya tentang animasi dasar di Unity. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.